Sutami dilahirkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1928 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia tumbuh dalam lingkungan sederhana, dibesarkan oleh keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Sejak kecil, ia menunjukkan kecintaan pada ilmu pengetahuan, terutama pada matematika dan mekanika, yang kelak membawanya ke dunia teknik sipil. Semasa sekolah, Sutami dikenal sebagai murid yang pendiam namun cerdas. Ia tidak suka banyak bicara, tetapi setiap kata yang ia ucapkan penuh makna. Ia memilih untuk membuktikan kemampuannya lewat tindakan, bukan omongan, sebuah kebiasaan yang melekat hingga ia menjadi seorang menteri. Setelah Indonesia merdeka, Sutami diterima di Teknise Hogeschool T Bandoeng yang kemudian menjadi ITB. Ia belajar dengan tekun, dan meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, semangatnya tak pernah surut. Ia lulus dengan predikat tinggi dan langsung terjun dalam pembangunan nasional. Pada usia yang masih sangat muda, Sutami dipercaya memegang berbagai proyek infrastruktur. Kinerja membuatnya dikenal sebagai teknokrat tulen yang bersih dari korupsi. Dalam era ketika banyak pejabat mulai tergoda dengan kekuasaan, Sutami tetap menjaga prinsip. Tahun 1965, di usia 37 tahun, ia dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Ia menjadi menteri termuda dalam sejarah Indonesia saat itu. Namun, di balik kebanggaan itu, ia menyadari beban berat yang akan dipikul, terutama dalam pembangunan nasional yang masih tertinggal pasca konfrontasi dan gejolak politik. Sebagai menteri, ia tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Ia menolak berbagai fasilitas mewah dan tetap tinggal di rumah dinas yang sederhana. Setiap hari, ia datang lebih pagi dari pegawainya, dan sering turun langsung ke lapangan untuk memeriksa pembangunan bendungan, jembatan, hingga jalan nasional. Salah satu karya monumentalnya adalah Bendungan Jatiluhur, yang menjadi proyek vital untuk irigasi dan pembangkit listrik. Sutami tidak hanya merancang secara teknis, tetapi juga memastikan pelaksanaannya transparan. Ia kerap tidur di lokasi proyek, makan bersama para tukang, dan mencatat sendiri laporan kemajuan. Pernah suatu ketika, seorang kontraktor mencoba menyuapnya agar proyek dipercepat tanpa melalui tahapan pengawasan. Sutami menatap mata si kontraktor dengan dingin dan berkata, "Kalau Anda ingin untung sendiri, silakan keluar dari negeri ini. Saya di sini membangun untuk rakyat." Kontraktor itu gemetar dan pergi tanpa kembali. Kejujuran Sutami menyebar sebagai kisah inspiratif di kalangan birokrat muda. Namun, justru karena sikap bersihnya itu, ia mulai mendapat tekanan dari mereka yang merasa kepentingannya terganggu. Banyak yang mencoba menjegal kariernya, tetapi Sutami tidak bergeming. Sutami juga terlibat dalam pembangunan jembatan Semanggi, salah satu ikon Jakarta modern kala itu. Ia ingin membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu membangun infrastruktur kompleks dengan insinyur dalam negeri. Ia memimpin langsung perencanaan dan pelaksanaan, memastikan semuanya sesuai standar. Namun pembangunan bukan tanpa tantangan. Dana terbatas, peralatan minim, dan tenaga kerja yang belum sepenuhnya terlatih. Tapi bagi Sutami, kesulitan adalah bagian dari perjuangan. Ia bahkan meminjam peralatan milik tentara demi mempercepat pembangunan, tanpa mengurangi kualitas. Ketika proyek selesai dan mendapat pujian dari Presiden Soeharto, Sutami hanya berkata, "Yang penting jembatan ini bermanfaat bagi rakyat. Saya hanya menjalankan tugas." Ia menolak hadiah pribadi dari siapapun. Kejujuran dan kesederhanaannya menjadi sorotan, tetapi justru membuatnya terasing dalam sistem yang mulai penuh kompromi. Sutami menjabat menteri selama lebih dari 1 dekade, melintasi 3 kabinet. Namun ketika masa pensiun tiba, ia tidak memiliki rumah pribadi. Rumah dinas yang ditempatinya harus dikembalikan, dan ia serta keluarganya sempat kebingungan hendak tinggal di mana. Istrinya bahkan harus menjual perhiasan dan barang pribadi untuk membayar biaya pengobatan suaminya yang mulai sakit-sakitan. Sutami menolak segala bantuan, tidak resmi, dari rekan-rekan yang dulu ingin memberinya proyek atau komisi. "Saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki," katanya. Ia wafat dalam kesederhanaan, tanpa harta, namun meninggalkan warisan moral yang luar biasa. Sutami adalah lambang bahwa kejujuran bisa tetap hidup dalam kekuasaan, meski dengan harga yang mahal. Namanya mungkin tidak sering disebut di televisi, tapi tercatat abadi dalam hati rakyat. Di balik keberhasilannya, Sutami tetap menghadapi berbagai tekanan politik. Beberapa elit merasa terganggu dengan gaya kerjanya yang tanpa kompromi.
Ia menolak mempercepat proyek jika itu berarti mengurangi mutu, dan itu membuatnya dicap sebagai penghambat oleh mereka yang mencari keuntungan cepat. Suatu kali, dalam rapat kabinet, ia dengan tenang membantah rencana pemborosan dana untuk proyek mercusuar. Lebih baik kita bangun bendungan untuk petani daripada monumen kosong untuk kebanggaan semu, ucapnya tanpa ragu. Ruangan menjadi hening, dan beberapa pejabat tersinggung, namun tak satu pun bisa menyangkal logikanya. Meski bukan politikus, Sutami punya pengaruh besar karena ketulusannya. Ia menjadi teladan bagi generasi muda insinyur dan birokrat. Mereka yang pernah bekerja di bawahnya selalu menyebutnya sebagai pemimpin sejati, keras tapi adil, tenang namun tegas, dan yang terpenting, bersih dari noda korupsi. Banyak yang tak tahu bahwa Sutami sering menyumbangkan gajinya untuk beasiswa mahasiswa teknik. Ia percaya bahwa masa depan bangsa tergantung pada anak-anak muda yang dididik dengan baik dan jujur. Tanpa publikasi, ia membantu diam-diam, tanpa nama, tanpa pamrih. Di akhir masa jabatannya, beberapa kolega mengajaknya membuka konsultan teknik sendiri. Dengan nama besar Anda, kita bisa cepat kaya, bujuk mereka. Sutami hanya tersenyum dan berkata, saya tidak membangun jalan agar bisa membeli mobil. Saya membangunnya agar rakyat bisa maju. Pilihan hidup seperti itu membuatnya tak punya tabungan besar. Tapi baginya, itu bukan kegagalan. Ia pernah berkata pada seorang wartawan, apa gunanya kaya jika tidak bahagia dengan cermin? Saya ingin meninggal dengan wajah bersih dan hati ringan. Saat memasuki usia senja, Sutami lebih banyak tinggal di rumah kecil yang disewa dari pensiunan PNS lainnya. Ia menolak pensiun dengan kemewahan. Ia tetap mengisi waktunya dengan membaca, menulis, dan sesekali memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa teknik di kampus-kampus. Mahasiswa yang bertemu dengannya kerap terkesima, bukan karena penampilan, tapi karena aura ketulusan yang memancar dari ucapannya. Ia tidak bicara tentang networking atau lobby proyek, tapi tentang kualitas beton, irigasi sawah, dan integritas pribadi. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk hati. Dalam salah satu ceramahnya, ia berkata, teknologi tanpa moral adalah bencana. Jangan pernah bangun jembatan kalau hati kalian masih retak. Kalimat itu menjadi kutipan abadi yang digantung di banyak ruang studio teknik sipil hingga hari ini. Pemerintah pernah menawarkan jabatan kehormatan padanya setelah pensiun, namun ia menolak. Saya sudah cukup diberi kesempatan berbuat, sekarang biarlah yang muda melanjutkan, katanya. Ia tidak tertarik menjadi penasihat istana, komisaris, atau duta besar. Saat teman-temannya duduk di kursi BUMN atau mendirikan perusahaan konsultan, Sutami tetap hidup tenang. Ia sesekali menulis artikel di koran nasional, mengingatkan tentang pentingnya keberanian moral dalam pembangunan bangsa. Tidak banyak yang menanggapi, tapi ia tak pernah kecewa. Ia percaya bahwa setiap benih kebaikan akan tumbuh, meski tak langsung tampak. Kalau saya menanam pohon sekarang, mungkin saya tidak akan duduk di bawah naungannya. Tapi anak cucu saya mungkin akan. Dan itu cukup. Itu adalah filosofi yang ia pegang sampai napas terakhir. Kesehatan Sutami mulai menurun di akhir tahun 1980-an. Ia menderita komplikasi jantung dan paru-paru. Namun, ia menolak dirawat di rumah sakit mewah. Ia memilih rumah sakit umum. Dengan alasan, biar merasakan seperti rakyat biasa. Petugas rumah sakit pun terkejut. Tak percaya seorang mantan menteri memilih kamar kelas 2. Istrinya dengan setia mendampinginya, meskipun mereka harus menjual barang-barang terakhir yang dimiliki. Ia pernah berbisik pada perawat, jangan beritahu anak-anak bahwa saya tidak mampu bayar, nanti mereka malu. Namun anak-anaknya justru bangga punya ayah yang mati dalam kejujuran. Pada tanggal 13 November tahun 1980, Sutami wafat dengan tenang. Tidak ada iring-iringan mewah, hanya beberapa kerabat, sahabat dekat, dan mantan anak buahnya yang ikut mengantar. Tapi rakyat yang mengenalnya sebagai menteri jujur, yang membangun jalan tanpa membangun kekayaan pribadi, mendoakannya dalam diam, dalam hati yang paling dalam.